Si Hao bahkan lebih bersemangat. Ia merasa bahwa dengan Lu Yun sebagai pendukungnya, ia bisa berjalan-jalan dengan bebas di wilayah Changlan di masa depan. Lu Yun mengabaikan semua orang dan berbalik ke Si Po Tian dan berkata, "Ayo pergi." Si Po Tian mengangguk, dan keduanya berubah menjadi dua lintasan cahaya dan menghilang ke langit. Bintang Xuanyao, tanah leluhur klan Sang kuno, adalah planet komersial yang makmur. Lu Yun dan Sang Shaoxian tiba di pelabuhan antariksa Bintang Xuanyao dengan pesawat ruang angkasa antar bintang. Begitu keluar dari pesawat ruang angkasa, Lu Yun bercanda sambil tersenyum, "Saudara Shaoxian, sepertinya Anda cukup bergengsi. Bahkan ada yang datang untuk menyambut Anda secara khusus." Sang Shaoxian mengikuti pandangan Lu Yun dan melihat bahwa di luar pelabuhan antariksa, Xuanyao Star-Lord terus sedang menunggu di sana bersama sekelompok pejabat. Lu Yun berpikir dalam hati, klan Yin Sang kuno sangat penting bagiku, karena berkaitan dengan sistem bisnis seluruh kekaisaran Taichang, bahkan dengan kelangsungan hidup umat manusia Taichang. Saya harus menyelidiki asal-usul keluarga ini. Setelah Sang Shaoxian mengaktifkan garis keturunan abadi, kultivasinya maju pesat, tetapi karena keterbatasan aturan Sang Dao, kekuatan tempurnya tidak menonjol, dan kekuatan aslinya terletak pada Sang Dao. Lu Yun berharap dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melatih Sang Shaoxian dan membuatnya menyadari sifat jahat manusia. "Saudara Shaoxian, mulai sekarang, kamu harus menyembunyikan kekuatanmu dan mengikuti instruksiku." Lu Yun menyampaikan pesannya. Sang Shaoxian mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lu Yun juga mengubah penampilannya dan menjadi pria parubaya biasa. Terus maju dengan senyum lebar dan menjabat tangan Sang Shaoxian dengan hangat. "Shaoxian, akhirnya kau kembali. Atas nama seluruh penghuni Bintang Xuanyao, aku menyambut kepulanganmu yang penuh kemenangan." Suara terus keras dan jelas, bergema di seluruh pelabuhan antariksa, mengundang rasa ingin tahu dari penumpang di sekitarnya. "Shaoxian, kudengar kau punya pengalaman di medan perang kosmik. Kurasa kau mendapatkan banyak pengalaman, kan?" Saat terus berbicara, dia menatap Lu Yun tanpa disadarinya. Sang Shaoxian tersenyum tipis, "Saya telah mendapatkan sedikit." "Shaoxian, aku telah menyiapkan jamuan makan di Istana Bintang untuk menyambutmu." Kebenaran mengundang dengan hangat. Sang Shaoxian menolak dengan sopan, "Terima kasih atas kebaikanmu, Star-Lord, aku masih punya urusan lain." Secerca ketidaksenangan terpancar di mata terus, tetapi ia segera tersenyum kembali. "Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu. Shaoxian, kau sudah bepergian begitu lama, pergilah beristirahat dulu." Sang Shaoxian mengangguk dan membawa Lu Yun keluar dari pelabuhan antariksa. Terus menyaksikan Sang Shaoxian pergi, dan senyum di wajahnya seketika lenyap, digantikan oleh kesuraman dan kekejaman. "Pergilah, beritahu orang-orang dari klan Yin Sang kuno bahwa Sang Shaoxian telah kembali, dan dia membawa seorang asisten. Suruh mereka bertindak cepat dan melenyapkan Sang Shaoxian." Kebenaran memerintah dengan dingin. Sang Shaoxian membawa Lu Yun ke sebuah restoran dan menemukan tempat duduk di dekat jendela. "Kakashi, aku sedang menunggu orang yang sangat penting di sini," kata Sang Shaoxian. Lu Yun menduga dalam hatinya bahwa orang penting ini pastilah orang kepercayaan Sang Shaoxian. Tak lama kemudian, seorang wanita berbaju ungu masuk. Wanita itu memiliki penampilan yang memukau dan temperamen yang mulia, serta memancarkan pesona unik dalam setiap gerakannya. Ketika Sang Shaoxian melihat wanita itu, dia langsung berdiri dan menyambutnya, lalu keduanya berpelukan erat. "Ilya, kamu akhirnya di sini," Sang Shaoxian berkata dengan bersemangat. "Shaoxian, aku senang kamu baik-baik saja," ada nada terisak dalam suara Ilya. Setelah keduanya berpisah, Sang Shaoxian memperkenalkan Lu Yun kepada Ilya. "Ilya, ini Si Po Tian, penyelamatku." Ilya mengangguk sedikit pada Lu Yun untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Lu Yun dengan tajam memperhatikan bahwa ketika Ilya mendengar bahwa dia adalah penyelamat Sang Shaoxian, emosi aneh melintas di matanya. "Nona Ilya, sepertinya Anda meragukan identitas saya." Lu Yun bertanya sambil tersenyum. Wajah Ilya sedikit berubah, dan dia segera menyangkalnya. "Tidak, aku hanya..." "Ilya, Kakashi adalah penyelamatku, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir." Sang Shaoxian segera memohon untuk Ilya. Ilya menyadari bahwa Sang Shaoxian mengandalkan Lu Yun, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Shaoxian, apakah anggota keluarga lainnya tahu kamu kembali?" Ilya dengan lembut membelai punggung tangan Sang Shaoxian dan bertanya lembut, matanya penuh kekhawatiran. Rubah tua itu, terus, pasti sudah tahu tentang itu, dan keluarga itu mungkin akan segera mendengar beritanya. Sang Shaoxian mendesah pelan, dengan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Mata Ilya berbinar saat ia berkata tegas, "Aku akan pergi dan mencari tahu apa yang mereka rencanakan. Aku tahu ini mungkin berbahaya, tapi untukmu, semua ini sepadan." Hati Sang Shaoxian menghangat saat mendengar ini, tetapi ia tak bisa menahan rasa khawatir. "Ilya, ini terlalu berbahaya. Aku tak ingin kau mengambil risiko." Ilya tersenyum manis dan mencium kening Sang Shaoxian. "Anak bodoh, jangan khawatir, aku akan berhati-hati." Ia berdiri dan bersiap pergi. Sebelum pergi, ia kembali menatap Lu Yun dengan dalam. Tatapannya rumit dan sulit dipahami, dengan sedikit rasa dingin yang tak terlihat. Sang Shaoxian memperhatikan Ilya pergi dengan penuh cinta, matanya penuh kengganan dan cinta, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya diam-diam mendekat. Ilya berjalan keluar dari restoran, dan kelembutan di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh rasa jijik yang mendalam.
Dia menyeka bibirnya dengan rasa jijik, seakan-akan bibirnya terkena noda kotor, lalu meremas sapu tangan itu menjadi bola, melemparkannya ke tanah dan menginjak-injaknya beberapa kali. Sang Shaoxian, kau mencari kematian dengan kembali. Kilatan tajam melintas di mata Ilya. Ia mengeluarkan slip giok komunikasi dan memberi perintah dengan nada dingin, aktifkan meriam energi tingkat abadi, targetkan restoran Sangzun, laksanakan segera. Sekalipun kau mendapat bantuan dari Master Hedao, apa gunanya? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Senyum kejam tersungging di bibir Ilya. Setelah itu, dia menghubungi Sang Shaoyang lagi. Shaoyang, aku sudah membuat pengaturan. Meriam energi tingkat abadi akan segera meratakan restoran Sangzun. Sang Shaoxian tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia punya sayap. Suara berat Sang Shaoyang terdengar dari slip giok komunikasi. Bagus sekali, Ilya. Singkirkan Sang Shaoxian dulu. Sedangkan untuk Master Tao Hedao itu, jika dia tahu apa yang baik untuknya, biarkan dia pergi. Jika dia tidak. Kalau begitu, mari kita selesaikan bersama. Ilya menjawab tanpa ragu, dengan niat membunuh di matanya. Haha, kau pantas menjadi wanita yang kusuka. Kau kejam sekali. Setelah kau menyingkirkan Sang Shaoxian, kau akan menjadi istri kepala keluarga Yin Sangku. Sang Shaoyang tertawa terbahak-bahak. Shaoyang, tunggu saja kabar baikku. Ilya tersenyum genit dan menutup telepon. Di restoran Sangzun, Lu Yun sedang berdiskusi tentang situasi klan Yin Sang kuno dengan Sang Shaoxian, ketika tiba-tiba, perasaan krisis yang kuat menghampirinya. Tidak, ayo pergi. Lu Yun menangkap Sang Shaoxian dan mereka berdua menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, seberkas energi mengerikan jatuh dari langit dan menghantam restoran Sangzun dengan keras. Ledakan, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, restoran Sangzun langsung rata dengan tanah dan berubah menjadi reruntuhan. Gelombang kejut yang mengerikan melanda, bangunan-bangunan di sekitarnya runtuh satu demi satu, dan tanah bergetar hebat, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Para praktisi di dekatnya terkejut oleh serangan tiba-tiba itu dan melarikan diri ke segala arah, menciptakan kekacauan. Di atas senjata sihir terbang di kejauhan, Ilya dan Sang Shaoyang memandang restoran Sangzun yang rata dengan tanah dan saling tersenyum. Sepertinya Sang Shaoxian telah berubah menjadi abu. Ada nada bangga dalam nada bicara Ilya. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan berani bersaing denganku untuk posisi pemimpin klan. Ini takdirnya. Mata Sang Shaoyang penuh dengan penghinaan. Akan tetapi, mereka tidak menyadari bahwa Lu Yun dan Sang Shaoxian tengah menyaksikan semua ini dengan tenang di sebuah gedung tinggi tak jauh dari sana. Wajah Sang Shaoxian pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan rasa sakit yang mendalam. Ia tidak pernah menyangka wanita yang sangat dicintainya akan berbuat sekejam itu kepadanya. Pengkhianatan Ilya bagaikan sambaran petir yang menyambar kemana-mana, menghancurkan kepercayaannya yang sudah tertanam kuat pada cinta. Ketika asap menghilang, udara dipenuhi bau mesiu yang menyengat. Lu Yun berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah menghancurkan restoran barusan semudah menghancurkan semut baginya. Sang Shaoxian berdiri di sampingnya, wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Pengkhianatan Ilya bagai pisau tajam yang menusuk jantungnya, meninggalkannya dalam kesakitan luar biasa. Lu Yun menepuk bahu Sang Shaoxian dan berkata dengan tenang, jika aku turun ke klan Yin Sang kuno dengan kekuatan guntur, apakah menurutmu kau masih bisa berdiri di sini dan menyaksikan semuanya? Sang Shaoxian mengangkat kepalanya dengan pandangan kosong, matanya penuh keraguan. Lu Yun mencibir, apakah menurutmu cinta Ilya tulus padamu? Apakah menurutmu orang-orang di keluarga itu benar-benar mendukungmu? Kau terlalu naif, Shaoxian. Tanpa mengalami kesulitan yang nyata, kau tak akan pernah melihat sisi jahat manusia. Tubuh Sang Shaoxian bergetar hebat. Kata-kata Lu Yun bagaikan panggilan bangun, membangunkannya dari kebingungannya. Ya, dia memang selalu hidup dalam hayalannya sendiri, mengira cinta Ilya tulus dan para tetua keluarga baik hati, tapi dia tidak pernah memikirkan keserakahan dan konspirasi di balik semua itu. Ilya ingin membunuhmu, begitu pula orang-orang tua di keluargamu. Tunanganmu itu ingin kau segera mati agar dia bisa tinggal bersama Sang Shaoyang dan membagi warisanmu. Lu Yun dengan kejam mengungkap kenyataan pahit itu. Semua yang kau alami sebelumnya hanyalah kebohongan yang mereka rancang dengan hati-hati. Mereka memperlakukanmu seperti orang bodoh, mempermainkanmu di tangan mereka, dan kau, seperti orang bodoh, mempercayainya. Sang Shaoxian menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan menancapkan kukunya dalam-dalam ke dagingnya, tetapi dia tidak merasakan sakit apapun. Dia merasakan seolah-olah jiwanya terkoyak dan merasakan sakit yang amat sangat. Pemilik, suara Sang Shaoxian serak dan rendah, dengan sedikit isak tangis, terima kasih telah membiarkanku melihat semua ini dengan jelas. Senyum tipis tersungging di bibir Lu Yun. Ini baru permulaan. Selanjutnya, kita harus melanjutkan pertunjukan dan melihat berapa banyak lagi hal kotor yang tersembunyi di klan Yin Sang kuno. Sang Shaoxian menarik napas dalam-dalam dan tatapan matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Saya mengerti, Guru. Saya akan mengendalikan emosi saya dan tidak akan terpengaruh oleh perasaan pribadi lagi. Sangat bagus. Lu Yun mengangguk puas. Sekarang, ayo pergi ke Bintang Tianming. Bintang Takdir. Sang Shaoxian tertegun sejenak. Tanah leluhur klan Yin Sang kuno juga merupakan pusat politiknya. Tapi sekarang, kita harus pergi ke Bintang Xuanyao dulu. Planet itu mengendalikan sebagian besar jalur kehidupan ekonomi klan Yin Sang kuno, dan juga. Sang Shaoxian terdiam sejenak,
ada nada takut dalam suaranya, itu juga markas besar faksi di baliknya. Susunan teleportasi bintang Suaniao telah diblokir. Kita hanya bisa terbang ke sana. Lu Yun berkata dengan tenang, mungkin akan ada beberapa kejutan yang menunggu kita di jalan. Seperti yang diduga, dalam perjalanan menuju bintang Tianming, sebuah kapal dewa besar menghalangi jalan mereka. Kapal dewa itu gelap gulita dan memancarkan aura yang kuat, bagaikan binatang raksasa yang sedang tertidur, yang menakutkan. Di dek kapal dewa itu berdiri seorang wanita bergaun hitam panjang. Dia tinggi dan cantik, dengan rambut hitam panjang berkibar tertiup angin, persis seperti ibu suri dari barat yang telah turun ke bumi. Saoxian, lama tidak bertemu. Suara wanita itu sedingin batu giok, dengan sedikit kesan keterasingan. Sang Saoxian menatap wanita di depannya, dan perasaan familiar muncul dalam hatinya, tetapi dia tidak ingat di mana dia pernah melihatnya. Siapa kamu? Aku adikmu, Jiang Nan. Wanita itu berkata dengan ringan. Kakak perempuan, Sang Saoxian tercengang. Dia tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki saudara perempuan. Jiang Nan mengulurkan tangan rampingnya, dan bola cahaya merah darah muncul di telapak tangannya. Sang Saoxian tanpa sadar mengulurkan tangannya, dan kedua berkas cahaya itu menyatu, dan gelombang energi aneh langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini hubungan darah. Hanya orang-orang dengan darah yang sama yang bisa beresonansi dengannya. Jiang Nan menjelaskan, sekarang, apakah kau mempercayainya? Sang Saoxian merasakan emosi campur aduk. Meskipun dia mengonfirmasi identitas Jiang Nan, dia masih menyimpan keraguan dalam hatinya. Mengapa dia tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki saudara perempuan? Mengapa saudari ini muncul saat ini? Apa tujuannya? Bagaimana Anda menemukan saya? Sang Saoxian bertanya dengan waspada. Tanah leluhur klan Yin dan Sang Kuno juga. Sebelum Sang Saoxian selesai berbicara, dua sosok menerobos udara dan mendarat dengan mantap di depan Lu Yun dan Sang Saoxian. Kejadian di restoran Sang Zun menyebabkan kehebohan besar, bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Di antara orang-orang yang datang, seorang wanita bergaun ungu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada menyalahkan, Saoxian, kamu terlalu impulsif. Seorang wanita tua lain dengan rambut putih dan wajah muda mengamati Lu Yun dari atas ke bawah, sekilas terlihat kecerdikan di matanya yang berawan. Ini saudari Jiang Nan, tetua dari klan Jiangning. Sang Saoxian segera memperkenalkan, ini Lu Yun, temanku. Ia ingin mengucapkan tuan, tetapi menelannya kembali dan mengubahnya menjadi teman. Restoran Sang Zun adalah wilayah klan Yin Sang Kuno. Apakah kau mencoba memulai perang antara kedua klan dengan membuat keributan di sini? Nada bicara Jiang Ning dingin dan mengandung kewibawaan seorang atasan. Ekspresi Lu Yun tetap tidak berubah saat ia berkata dengan tenang, aku hanya membantu seorang teman melampiaskan amarahnya. Bukannya aku sedang memprovokasi perang. Jiang Ning mendengus dingin, penglihatanmu bagus. Kau lihat Saoxian ditipu oleh gadis itu. Tapi kau seharusnya tidak pernah terlibat dalam perebutan kekuasaan klan Yin Sang Kuno. Ia berhenti sejenak, nadanya menjadi lebih serius. Klan Yin Sang Kuno saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan campur tangan kekuatan-kekuatan besar setingkat kaisar, Sang Shaoyang tak lebih dari sekadar boneka. Jika kau membiarkan Saoxian merebut tahta, bukankah kau akan mengirimnya ke kematian? Jiang Nan pun segera menasihati, Saoxian, dengarkan kakakmu dan jangan keras kepala lagi. Kembalilah ke keluarga Jiang bersama kakakmu. Kakakmu akan melindungimu. Tidak, aku harus pergi ke Destiny Star. Sang Saoxian berkata dengan tegas, ada hal-hal yang perlu aku lindungi di sana, dan ada juga misi yang harus aku selesaikan. Misi apa? Jiang Ning mengerutkan kening, Saoxian, apakah kamu dipaksa? Apakah orang ini dan orang-orang di belakangnya memaksamu melakukan ini? Tatapan matanya yang tajam tertuju pada Lu Yun lagi, seakan ingin melihat apa yang terjadi padanya. Tidak, tetua Jiang Ning, Anda salah paham. Sang Saoxian segera menjelaskan, ini tidak ada hubungannya dengan Lu Yun. Ini keputusanku. Dia menarik napas dalam-dalam, dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya, memperlihatkan kultivasi Tao bintang 4-nya tanpa ragu. Pada saat yang sama, kekuatan garis keturunan kuno dan misterius muncul, memancarkan cahaya keemasan redup. Guru Taois bintang 4, Jiang Nan dan Jiang Ning berseru pada saat yang sama dan menatap Sang Saoxian dengan tidak percaya. Jiang Ning melangkah maju dan dengan hati-hati merasakan kekuatan darah yang terpancar dari Sang Saoxian. Ini, darah abadi. Suaranya bergetar dan matanya penuh dengan keterkejutan. Saoxian, kamu, Jiang Nan menutup mulutnya, terlalu bersemangat untuk berbicara. Jiang Ning menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Saoxian, garis keturunan abadimu harus disembunyikan. Lindungi dirimu. Setelah kau menjadi Kaisar Agung, tidak akan terlambat untuk mengambil kembali semua milikmu. Mengungkapkan dirimu sekarang terlalu berbahaya. Tidak, sekaranglah waktunya. Mata Sang Saoxian berkilat penuh tekad, mungkin, penampilanku bisa mengubah segalanya. Jiang Ning tertegun sejenak, lalu ia mengerti maksud Sang Saoxian. Maksudmu, membiarkan Kaisar di belakang Sang Shaoyang memilihmu. Sang Saoxian tidak mengatakan apapun, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam terhadap spekulasi ini. Saoxian, kamu, mata Jiang Nan dipenuhi kejutan dan kekhawatiran. Apa kau benar-benar yakin? Meskipun kamu tidak yakin, kamu tetap harus melakukannya. Sang Saoxian berkata dengan tegas, aku tidak bisa melihat klan Yin Sang Kuno jatuh ke tangan orang lain. Mata Jiang Nan berkilat penuh tekad, baiklah, Saoxian, aku mendukungmu.
Tetua Jiangning, mari kita kawal Shaoxian ke bintang Tianming bersama-sama. Alis Jiangning berkerut, kekhawatirannya terlihat jelas di wajahnya. Shaoxian, kau yakin ingin melakukan ini? Tekanan kaisar sangat besar, bahkan jika kau memiliki darah abadi, kau mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Sang Shaoxian tersenyum tipis, matanya berbinar percaya diri. Penatua Jiangning, aku sudah memutuskan. Aku tidak berniat mengungkapkan garis keturunanku yang abadi untuk saat ini. Aku ingin melihat berapa banyak orang di klan Yin Sang kuno yang masih mengingatku, dan berapa banyak yang masih setia pada cita-cita ayahku. Ia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya berencana untuk mengamati secara diam-diam terlebih dahulu untuk melihat siapa kaisar di balik Sang Shaoyang dan apa yang ia inginkan dari klan Yin Sang kuno. Kemudian saya akan bertindak sesuai situasi dan mencari kesempatan untuk menyerang. Mata Jiang Nan berkilat kagum, dan ia berkata lembut, Shaoxian, kamu benar-benar sudah dewasa. Aku bangga padamu. Ia menoleh ke Jiang Ning dan berkata dengan tegas, Penatua Jiang Ning, meskipun keluarga Jiang kita mungkin sedang merosot, unta yang kurus masih lebih besar daripada kuda. Kita bisa melindungi Shaoxian dengan sekuat tenaga. Jiang Ning menatap sang Shaoxian dalam-dalam dan mengangguk pelan, baiklah, Shaoxian, aku serahkan hidupku padamu. Kuharap kau tidak mengecewakan keluarga Jiang kita. Lu Yun mendengarkan dengan tenang di samping, dengan senyum yang nyaris tak terlihat di bibirnya. Mencari seseorang di Semarang hari ini. Bersedia berbohong tentang bagaimana kita bertemu. Inilah yang diinginkannya, membiarkan Sang Shaoxian mengendalikan takdirnya sendiri dan tidak menjadi bonekanya. Sang Shaoxian menatap Lu Yun dengan penuh rasa terima kasih, lalu mereka bertiga menaiki kapal dewa yang megah dan melaju menuju bintang Tianming. Bintang Tianming, tanah leluhur klan Sang kuno, sangat makmur melebihi imajinasi. Meskipun klan Sang kuno telah mengalami kemunduran, skala kekuasaannya masih besar, kekuatan komersialnya tersebar di seluruh wilayah bintang utama, dan pengaruhnya masih mengakar kuat. Ribuan tahun yang lalu, sang patriark tua meninggal dunia secara tiba-tiba, dan klan Yin dan Sang kuno pun terpuruk. Kini, kabar tentang penerus yang tepat akhirnya muncul, yang tentu saja menarik banyak perhatian. Upacara suksesi patriark diadakan di alun-alun paling megah di bintang Tianming. Semua yang hadir dalam upacara tersebut merupakan tokoh-tokoh besar di atas tingkatan Dewa Dao, termasuk Dewa Dao Hedao, Dewa Dao Nitian, dan Kaisar Dao Abadi yang mewakili berbagai kekuatan. Sang Shaoyang mengenakan setelan indah yang disulam dengan naga emas, tampak tampan dan anggun. Ia bergerak di antara para tamu, berbincang dan tertawa, dan setiap gerak-geriknya menunjukkan sikap dan kualitas seorang calon patriark. Ilya, ini terus, penguasa bintang Xuanyao, dan mitra penting keluarga kita. Sang Shaoyang memperkenalkan seorang wanita menawan dan cantik kepada wanita di sampingnya. Ilya tersenyum manis dan membungkuk sedikit kepada Trus, Star Lord Trus, aku sudah lama mendengar namamu yang agung. Trus tersenyum paksa dan membungkuk, selamat, Nona Ilya, karena telah menjadi istri kepala suku klan Yin Sang kuno. Setelah Trus pergi, Ilya sedikit mengernyit dan berbisik, Shaoyang, kenapa aku merasa sikap Trus agak ambigu? Sepertinya dia tidak benar-benar memberi selamat kepada kita. Sang Shaoyang terkekeh, si tua itu, Trus, memang oportunis sejati. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, tapi jangan khawatir, dia tidak akan bertindak gegabah. Dia berhenti sejenak, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, Ilya, ada satu hal lagi yang harus kukatakan padamu. Melihat dia tampak tidak senang, Ilya merasa gugup dan bertanya, ada apa? Sang Shaoxian belum mati. Sang Shaoyang berkata-kata demi kata, dia telah tiba di bintang Tianming. Apa? Wajah Ilya berubah drastis. Bagaimana mungkin? Bukankah dia? Saya tidak tahu bagaimana dia bisa selamat. Secercah kesuraman melintas di mata Sang Shaoyang. Aku curiga seseorang dari keluarga Jianglah yang menyelamatkannya, adik perempuannya, dan pelindung abadi itu. Apa yang ingin dia lakukan di Tianmingxing? Ilya merasakan firasat buruk. Mungkinkah dia mencoba membuat masalah di upacara itu? Sangat mungkin. Mata Sang Shaoyang berkilat dingin. Kita harus bersiap. Jari-jari ramping Ilya dengan lembut membelai gelas anggur, dan anggur merah bergoyang di ujung jarinya, persis seperti pikirannya saat itu. Meskipun keluarga Jiang memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Sang Shaoxian, mereka tidak akan sepenuhnya memutuskan hubungan dengan kita hanya demi pion yang dibuang dan hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Nada suaranya tenang, namun penuh keyakinan seperti orang yang melihat segalanya. Mereka hanya menginginkan keuntungan. Kita tidak perlu peduli pada mereka. Kita bisa memberi mereka keuntungan ketika waktunya tepat dan meminta mereka membawa Sang Shaoxian pergi. Sang Shaoyang mencibir, matanya berkilat jahat. Ilya, kau terlalu naif. Aku tidak bisa tidur atau makan kecuali Sang Shaoxian mati. Lagi pula, gara-gara dia, kau mengkhianati keluarga. Bagaimana mungkin dia membiarkanmu pergi begitu saja? Ia tiba-tiba menghancurkan gelas anggur di tangannya, bahkan tanpa menyadari pecahannya menusuk telapak tangannya. Aku ingin dia mati, di sini, di upacara suksesi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Dia tidak peduli dengan reputasi. Dia hanya ingin Ilya aman dan posisinya sebagai kepala keluarga terjamin. Ilya memandang telapak tangan Sang Shaoyang yang berdarah dan merasa terharu. Dia tahu bahwa semua yang dilakukan Sang Shaoyang adalah untuknya. Dia menggenggam tangannya dan berkata lembut, Shaoyang, aku mengerti niatmu. Lakukan saja apa yang kau katakan. Aku mendukungmu.
Saat itu, terjadi keributan di pintu masuk aula. 4 sosok berjalan perlahan. Mereka adalah Sang Shaoxian dan kelompoknya. Jiang Ning berjalan di depan, aura pria kuat abadi itu sedalam laut, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Jiang Nan mengikutinya dari dekat. Ia mengenakan gaun putih seputih salju, dengan temperamen yang luar biasa, bab peri dari surga ke-9, memikat banyak mata. Lu Yun dan Sang Shaoxian berjalan di ujung. Meskipun mereka tertahan, kekuatan dahsyat yang mereka pancarkan membuat beberapa orang berpengetahuan tak berani meremehkan mereka. Ketika Ilya melihat Sang Shaoxian, lengkungan dingin muncul di sudut mulutnya. Mata Sang Shaoyang tampak sangat suram, bagaikan ketenangan sebelum badai. Para anggota klan Yin dan Sang Kuno, serta tokoh-tokoh kuat dari cabang samping yang telah menikah dengan klan tersebut, semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Sang Shaoxian dan kelompoknya, masing-masing dengan pandangan yang berbeda di mata mereka. Ada rasa ingin tahu, keraguan, penghinaan, dan ketakutan. Saat Sang Shaoxian melangkah memasuki aula, perasaan yang familiar namun asing menghampirinya. Disinilah ia tumbuh dan disinilah ia kehilangan segalanya. Sekembalinya ke sini, ia merasakan antisipasi akan keadaan keluarganya saat ini sekaligus kekhawatiran akan dikhianati lagi. Emosi yang kompleks membuatnya sedikit gugup. Lu Yun sepertinya merasakan kegelisahan Sang Shaoxian. Ia menepuk bahu Sang Shaoxian dan berbisik, "Kenapa kau begitu gugup? Bayangkan musuh-musuh yang kau hadapi di medan perang kosmik. Mereka hanyalah segerombolan semut." Perkataan Lu Yun bagaikan petir yang menyambar, seketika menghancurkan ketegangan dan kegelisahan di hati Sang Shaoxian. Ya, dia bahkan tidak takut pada keberadaan mengerikan di medan perang kosmik itu, jadi mengapa dia harus takut pada apa yang disebut anggota keluarga ini? Rasa percaya diri yang kuat muncul dari lubuk hatinya, dan tatapan matanya menjadi tegas. Ilya dan Sang Shaoyang perlahan berjalan menuju Sang Shaoxian. Ilya tersenyum sinis dan hendak berbicara, tetapi Sang Shaoxian mendahului. "Hei, bukankah ini Sang Shaoyang?" Nada bicara Sang Shaoxian terdengar sembrono, tetapi sorot matanya penuh dengan penghinaan. "Mengapa, kamu suka sekali memungut barang-barangku yang tidak terpakai?" Ia tak merahasiakan ketidaksukaannya pada Ilya, tatapannya setajam pisau. "Ilya, kau benar-benar membuka mataku. Demi kekuasaan, kau rela menjual jiwa dan ragamu. Apa kau pikir kau bisa tenang hanya dengan memanjat pohon Sang Shaoyang? Kau salah, kau hanyalah pion di tangannya, siap dibuang kapan saja." Secerca amarah melintas di wajah Ilya, tetapi ia segera menyembunyikannya. Ia terkekeh, "Shaoxian, lidahmu masih setajam dulu. Sayang sekali kau menggunakan kecerdasanmu di tempat yang salah. Apa gunanya kau kembali ke sini?" Ada nada kasihan dalam nada suaranya, seolah-olah dia sedang melihat seekor domba yang hilang. Wajah Sang Shaoyang sangat muram. Kata-kata Sang Shaoxian bagaikan pisau tajam yang menusuk lukanya. Dia teringat bagaimana dia hidup sederhana di bawah bayang-bayang Sang Shaoxian dan bagaimana dia diolok-olok oleh orang-orang sukunya, dan amarah yang membara membakar hatinya. Ia mengepalkan tinjunya, kukunya hampir menancap ke dalam dagingnya. Ia diam-diam bersumpah akan membuat Sang Shaoxian mati di sini hari ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, lalu berkata sambil tersenyum paksa, "Shaoxian, terima kasih atas ajaranmu. Ajaran itu mengajariku hukum rimba. Kini, akulah calon kepala keluarga Yin Sang Kuno, dan kau tak lebih dari seekor anjing liar yang ditelantarkan oleh keluargamu." Dia sengaja menekankan kata-kata, calon patriark, matanya penuh provokasi. Dia mengedipkan mata samar kepada anak buahnya di belakangnya, memberi isyarat agar mereka tidak bertindak gegabah. Dia ingin menyiksa Sang Shaoxian perlahan-lahan dan membiarkannya mati dalam keputusasaan. Ilya meraih lengan Sang Shaoyang dan berkata dengan lembut, "Shaoyang, kenapa repot-repot marah pada pecundang? Hari ini hari besarmu, jangan biarkan dia merusak suasana hatimu." Dia sengaja menempelkan tubuhnya erat-erat ke Sang Shaoyang untuk menunjukkannya kepada Sang Shaoxian. Mata Sang Shaoxian berubah dingin, tetapi dia tidak marah. Dia tahu bahwa penampilan Sang Shaoyang dan Ilya hanya untuk memprovokasinya dan membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia tidak datang ke sini untuk berdebat dengan mereka. Dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, lalu ia berkata ringan, "Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau bisa menjadi pemimpin klan." Pada saat ini, beberapa lelaki tua berambut dan berjanggut putih berjalan keluar dari kerumunan. Mereka adalah tetua klan Sang Kuno dan memiliki prestise yang sangat tinggi. Melihat para veteran ini, Sang Shaoxian merasakan secercah harapan di hatinya. Dia pernah memiliki hubungan dekat dengan para tetua tersebut dan dia yakin bahwa mereka tidak akan membiarkan dia dijebak. Dia segera melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Para tetua, kalian akhirnya di sini. Kalian harus bertanggung jawab atas ini untukku." Sang Shaoyang dan Ilya berkolusi untuk menjebakku. Tetua yang memimpin, yang dikenal sebagai Tetua Agung, mengangkat tangannya untuk menyela Sang Shaoxian dan berkata dengan suara dingin, "Sang Shaoxian, kau telah dikeluarkan dari keluarga dan dihapus dari silsilah. Kau bukan lagi anggota klan Yin Sang Kuno." Sang Shaoxian tersambar petir. Ia menatap pria tua yang mulia itu dengan tak percaya dan bertanya dengan gemetar, "Kenapa? Apa salahku?" Ilya mencibir dan berkata, "Kau berkolusi dengan musuh asing dan mengkhianati keluargamu. Kejahatanmu tak termaafkan." Sang Shaoyang tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon besar, "Sang Shaoxian, kau sudah sampai di hari ini. Apa kau pikir kau masih bisa membalikkan keadaan? Kau hanya bermimpi."
Para anggota suku di sekelilingnya juga mencibir Sang Shaoxian, tatapan mereka penuh penghinaan dan hinaan. Sungguh sayang, dia malah diusir dari keluarga. Pantas saja dia, siapa yang membuatnya menyinggung Tuan Muda Shaoyang? Dia sudah benar-benar tamat sekarang. Mari kita lihat bagaimana dia akan bertahan di masa depan. Mereka yang pernah mengelilinginya dan menyanjungnya kini menjauhinya seakan-akan dia adalah wabah. Sang Shaoxian menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan amarah di hatinya. Dia memandang wajah-wajah dingin dan tak berperasaan itu, dan perasaan sedih membuncah dalam hatinya. Dia menutup matanya, dan ketika dia membukanya lagi, tidak ada jejak emosi di matanya. Seperti yang diajarkan nenek moyang kita, mereka yang memiliki garis keturunan abadi ditakdirkan menjadi pemimpin klan. Suara Sang Shaoxian tidak keras, tetapi terdengar jelas di seluruh aula. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan aura mengerikan keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang akan meletus. Aku, Sang Shaoxian, adalah pemilik garis keturunan abadi. Cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, menerangi seluruh aula. Momentum yang kuat itu memaksa beberapa tetua mundur berulang kali, wajah mereka ngeri. Orang-orang suku di sekitar begitu ketakutan hingga mereka tertegun dan terdiam. Sang Shaoxian mengangkat bibirnya membentuk lengkungan mengejek, matanya dipenuhi rasa iba. Ia melirik Sang Shaoyang dan Ilya, lalu berkata perlahan, calon pemimpin klan. Sang Shaoyang, kau sepertinya lupa bahwa akulah pemilik darah abadi. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Garis keturunan abadi, bagaimana mungkin, bukankah garis keturunan Sang Patriark telah lama menurun? Ajaran leluhur kita mengatakan bahwa orang yang memiliki darah abadi adalah leluhur yang ditakdirkan. Mungkinkah? Kerumunan orang membicarakannya, dan mata mereka yang menatap Sang Shaoxian penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Klan Yin Sang kuno tidak memiliki orang kuat abadi selama ribuan tahun. Sekarang Sang Shaoxian telah membangkitkan garis keturunan abadinya, itu berarti klan Yin Sang kuno akan melahirkan orang kuat abadi mereka sendiri. Sang Guanghui, yang tengah duduk dengan tenang di Diao Yutai, tiba-tiba berdiri, kilatan cahaya melintas di mata tuannya yang keruh. Ia segera berjalan mendekati Sang Shaoxian, dan dengan tangan gemetar, ia memeriksa darahnya. Sesaat kemudian, ia menengadah ke langit dan tertawa terbahak-bahak, Tuhan memberkati dinasti Sangku. Tuhan memberkati dinasti Sangku, dinasti Sangku akan makmur. Senyum di wajah Sang Shaoyang langsung membeku, dan wajahnya berubah lebih gelap dari dasar pot. Jabatan sebagai pemimpin klan merupakan sesuatu yang selalu diimpikannya, dan kini saat ia hendak mendapatkannya, garis keturunan abadi tiba-tiba muncul. Dia panik dan takut, wajah Ilya pun berubah drastis. Ia mencengkeram lengan Sang Shaoyang erat-erat, kukunya hampir menancap ke dalam dagingnya. Setelah kegembiraan Sang Guanghui, tatapan yang diberikannya pada Sang Shaoxian berangsur-angsur menjadi rumit. Ia menghampiri Sang Shaoxian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Shaoxian, kejayaan garis keturunanmu telah berakhir. Dinasti Sang membutuhkan cabang yang kuat untuk memimpin dan memulihkan kejayaannya. Sang Shaoxian merasakan sakit di hatinya, dia tahu apa yang dimaksud Sang Guanghui. Rebut garis keturunannya, dia menatap tak percaya pada pemimpin klan yang pernah menaruh harapan begitu tinggi padanya, dan bertanya dengan suara gemetar, apa kau juga akan menentang ajaran leluhur kami? Sang Guanghui menghindari tatapan Sang Shaoxian dan berkata dengan nada dingin, kemarilah, bawa Shaoxian turun untuk beristirahat. Istirahat, haha, itu penjara. Sang Shaoxian tertawa getir. Pada saat itu, terdengar suara dingin, siapa yang berani menyentuhnya? Jiang Ning melangkah maju, menghalangi Sang Shaoxian dan memelototi Sang Guanghui dan yang lainnya, dasar orang tua bodoh. Demi Sang Shaoyang, apa kalian sampai mengabaikan ajaran leluhur? Dia menoleh ke arah Sang Shaoxian, nadanya sedikit melunak, Shaoxian, ikut aku ke keluarga Jiang. Saat kau abadi, kita akan membangun keluarga baru dan tak perlu lagi menanggung amarah orang-orang tua ini. Perasaan hangat mengalir di hati Sang Shaoxian. Ia menatap mata Jiang Ning yang penuh tekad dan mengangguk berat. Jiang Ning, apakah kamu akan menjadi musuh Yin Sang? Wajah Sang Guanghui muram, dan sekilas niat membunuh terpancar di matanya. Memangnya kenapa kalau kita musuh? Kenapa keluarga Jiangku takut pada orang tak berguna sepertimu? Jiang Ning mencibir, dan pedang panjang muncul di tangannya, dengan ujung pedang mengarah langsung ke Sang Guanghui. Jiang Nan juga berdiri diam di belakang Jiang Ning, siap bertarung kapan saja. Suasana tegang dan perang akan segera pecah. Tiba-tiba, sesosok muncul entah dari mana. Ia berpakaian hitam dan berwajah tegas. Tekanan kuat langsung menyelimuti seluruh tempat. Dia hanya mengangkat tangannya ringan, meraih leher Jiang Ning dan mengangkatnya. Keabadian tingkat kedua. Ekspresi wajah Sang Guanghui dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka segera berlutut untuk memberi hormat, selamat datang Guru Ding Zhen. Sang Shaoxian menatap pria berpakaian hitam di depannya, dan secerca rasa sakit terpancar di matanya. Ding Zhen, dewa abadi tingkat kedua yang disembah oleh suku Yin dan Sang kuno. Bagaimana dia sampai di sini? Tatapan mata dingin Ding Zhen menyapu Sang Shaoxian, tatapan itu seakan ingin mengupas kulitnya dan mencabut uratnya, membuatnya menderita sakit yang tak tertahankan. Shaoxian, lama tidak bertemu. Ding Zhen menyunggingkan senyum kejam di sudut mulutnya, perlahan mengangkat tangannya yang lain dan meraih ke arah Sang Shaoxian. Pada saat ini, sebuah tangan ramping mencengkeram pergelangan tangan Ding Zhen. Apa yang kamu lakukan? Menindas perempuan itu tidak ada gunanya. Minta maaf. Sang Shaoxian di Diao Yutai setenang batu, seolah-olah ia menguasai segalanya.
Ekspresi wajah Penatua Ding Zhen berubah, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, menahan tekanan Kaisar Dao Abadi Alam Kedua, dan langsung menuju Sang Shaoxian. Semua orang berseru kaget. Ini adalah kekuatan yang bisa dengan mudah menghancurkan bintang-bintang. Bahkan jika Sang Shaoxian telah membangkitkan garis keturunan abadinya, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, tepat saat tangan Ding Zhen hendak menyentuh Sang Shaoxian, sebuah tangan yang tampak biasa tiba terlebih dahulu dan dengan erat menggenggam pergelangan tangan Ding Zhen. Apa? Penatua Ding Zhen terkejut dan marah, dan perlawanan yang kuat mencegahnya bergerak. Dia menatap tak percaya kepada orang di depannya, Lu Yun, seorang Master Hedao yang sebelumnya tidak pernah dia anggap serius. Kamu sedang mencari kematian. Tetua Ding Zhen meraung, dan kekuatan abadi dalam tubuhnya melonjak liar, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Lu Yun. Akan tetapi, sekuat apapun ia mencoba, tangan itu tetap tidak bergerak seperti penjepit besi. Wajah Jiang Ning memucat, ia tahu betul kekuatan Penatua Ding Zhen. Sekalipun Sang Shaoxian telah membangkitkan garis keturunan abadinya, ia tak mungkin menjadi lawan Ding Zhen, apalagi Lu Yun, sang penguasa Hedao. Tanpa berpikir panjang, dia bergegas, meraih lengan Lu Yun, dan berkata dengan nada mendesak, Lu Yun, kau gila. Lepaskan. Lu Yun bahkan tidak menoleh, hanya melirik tetua Ding Zhen dengan ringan, dengan sedikit sarkasme di bibirnya, Kaisar Dao Abadi tingkat kedua. Itu saja. Meskipun tubuh Tao Lu Yun hanya setingkat penguasa Dao, tingkat kekuatan mentalnya sangat dekat dengan Kaisar Dewa Abadi tingkat keempat. Ia juga dapat berbagi kekuatan tubuh aslinya dan dapat langsung mengeluarkan kekuatan tempur yang mengerikan. Sayangnya, Penatua Ding Zhen rabun dan tidak bisa mengenali identitas asli Lu Yun sama sekali. Pada saat ini, suara Sang Shaoxian bergema di seluruh ruangan, Tuan, mengapa Anda perlu berurusan langsung dengan badut seperti itu? Pemilik, seluruh hadirin gempar, seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang luar biasa. Patriark masa depan klan Yin dan Sang Kuno benar-benar memanggil seorang guru Tao Hedao dengan sebutan, guru. Sang Shaoxian, apa kau gila? Kau benar-benar mengakui seorang Master Hedao Dao sebagai gurumu. Kau benar-benar mempermalukan klan Yin Sang Kuno kita. Seorang tetua menunjuk ke arah Sang Shaoxian, gemetar karena marah. Beberapa orang tetap rasional dan berbisik, Sang Shaoxian berani mengatakan itu. Mungkin Lu Yun ini punya latar belakang yang kuat. Jiang Nan menatap saudaranya dengan tidak percaya dan bertanya dengan cemas, Shaoxian, ada apa denganmu? Sang Shaoxian tersenyum tipis, matanya menyapu kerumunan sambil berkata dengan percaya diri, semuanya, harap bersabar. Setelah debu mereda, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas. Alasan aku berani kembali ke klan Yin Sang Kuno bukan hanya karena apa yang disebut, garis keturunan abadi, ini, tetapi karena guruku, Lu Yun. Dia menatap Lu Yun dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih, tanpa guru, tidak akan ada Sang Shaoxian hari ini. Kata-kata ini memiliki dampak yang lebih besar pada mereka yang mengetahui bahwa Sang Shaoxian telah membangkitkan garis keturunannya yang abadi. Sebelumnya, mereka mengira Sang Shaoxian berani kembali karena garis keturunannya yang abadi, tetapi sekarang tampaknya ada cerita tersembunyi lainnya. Jiang Nan dan Jiang Ning sebelumnya bersikap dingin terhadap Lu Yun, jadi bisa dibayangkan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui hubungan ini. Cara mereka memandang Lu Yun juga berubah dari penghinaan menjadi kecurigaan yang mendalam. Wajah Penatua Ding Zhen muram dan tak yakin. Ia menarik napas dalam-dalam, memaksakan diri menahan amarah di hatinya, dan bertanya dengan nada dingin, siapa kau? Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, siapapun aku, tak penting. Yang penting adalah kau telah membuat pilihan yang salah, dan kau harus membayar harganya. Bukan hanya kau, tapi seluruh klan Yin Sang Kuno akan membayar harganya. Sebelum ia selesai berbicara, Lu Yun mengerahkan sedikit tenaga di tangannya, dan Penatua Ding Zhen tiba-tiba merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan menguncinya erat-erat. Kekuatan abadi dalam tubuhnya bagaikan setetes air di lautan, dan ia tak mampu mengerahkannya sama sekali. Lu Yun menoleh ke arah Sang Shaoxian, nadanya tenang namun dengan nada keagungan yang tak terbantahkan. Shaoxian, kau adalah calon patriark klan Yin Sang Kuno. Kau harus menunjukkan keberanian seorang patriark. Rebut kembali apa yang menjadi milikmu. Adapun mereka yang merampokmu, bagaimana cara menghadapinya terserah padamu. Saya pernah secara naif percaya bahwa ikatan darah mengalahkan segalanya. Sang Shaoxian berbicara dengan nada dingin, tatapannya menyapu klan Sang seolah-olah sedang menatap sekelompok orang asing. Aku salah, sangat salah. Aku sebenarnya berhalusinasi tentang binatang pengkhianat sepertimu. Ia pernah menjadi jenius paling cemerlang di klan Sang dan memiliki harapan tinggi. Namun, perubahan mendadak membuatnya jatuh dari awan ke dasar lembah dan diusir tanpa ampun oleh anggota klannya. Sang Shaoyang berdiri di tengah kerumunan, mencibir dengan nada meremehkan, berhenti berpura-pura di sini, Sang Shaoxian. Apa kau pikir kau bisa membalikan dunia hanya dengan memiliki seorang Master Hedao sebagai pendukungmu? Itu konyol. Dia mengenakan jubah brokat, dengan liontin giok tergantung di pinggangnya sebagai simbol statusnya, dan setiap gerakannya memancarkan kesombongan yang tak tertandingi. Menurutnya, Sang Shaoxian hanyalah seekor anjing liar dan tidak perlu ditakuti sama sekali. Sang Shaoxian mengabaikan provokasi Sang Shaoyang dan melanjutkan, hari ini, aku akan mengambil kembali semua milikku. Aku akan membalas dendam jika aku punya dendam, dan aku akan membalas dendam jika aku punya dendam. Rasa dingin di matanya membuat udara di sekitarnya terasa membeku.
Pada saat ini, Ding Zhen yang selama ini diam saja, tiba-tiba menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Sang Shaoyang dengan keras. Dengan bunyi sekejap, suaranya itu bergema di alun-alun yang sunyi. Sang Shaoyang tertegun, menutupi pipinya dengan tangannya, matanya penuh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Meskipun dia sombong dan suka mendominasi, dia tidak berani bertindak lancang di depan Ding Zhen. Ding Zhen adalah makhluk abadi dari alam kedua, dia bisa dihancurkan sampai mati hanya dengan satu jari. Kamu berani memukulku. Suara Sang Shaoyang bergetar, dengan sedikit amarah yang tak terkendali. Mata Ding Zhen merah saat dia memelototi Sang Shaoyang, seperti binatang buas yang hendak mengamuk. Aku memukulmu, kau pikir kau siapa? Beraninya kau tidak menghormati Tuan Lu. Meskipun Sang Shaoyang sangat marah, menghadapi tekanan kuat Ding Zhen, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan kepala tertunduk, "Maaf, Senior Ding Zhen, saya salah." Orang-orang Sang di sekitar terkejut dengan tindakan Ding Zhen. Mereka saling berpandangan, tidak mengerti mengapa Ding Zhen tiba-tiba menjadi gila. Saudari Jiangnan dan Jiang Ning semakin bingung. Mereka bolak-balik menatap Ding Zhen dan Lu Yun, mencoba menemukan petunjuk. Lu Yun berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia melirik Ding Zhen dengan jijik dan berkata dengan tenang, "Apa yang baru saja kau katakan?" "Kaisar Xuanming, dia hanya seorang badut." Ding Zhen terkejut, beraninya Lu Yun bersikap begitu tidak hormat kepada Kaisar Xuanming. Apakah dia gila? Namun, dia dikendalikan oleh Lu Yun dan tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa mengutuk Lu Yun dalam hatinya sebagai orang gila. Lu Yun menoleh ke arah Sang Shaoxian dan bertanya, "Menurutmu, berapa nilai kultivasi Ding Zhen?" Sang Shaoxian merenung sejenak, lalu berkata, "Jika dimurnikan menjadi pil dewa, nilainya setidaknya akan mencapai 1 juta batu dewa." Mendengar ini, Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "1 juta batu dewa. Itu terlalu sedikit, dia pengkhianat dan tidak sepadan dengan harganya. Bagaimana kalau begini, aku akan memberikannya kepadamu secara gratis, bagaimana?" Sang Shaoxian gembira dan segera berterima kasih kepadanya. "Terima kasih, Tuan Lu." Lu Yun mengulurkan jarinya dan menghunusnya di udara. Energi pedang tajam muncul dari udara tipis, terjalin menjadi penjara, menjebak Ding Zhen di dalamnya. "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku makhluk abadi tingkat 2, kau tidak bisa membunuhku." Ding Zhen berjuang mati-matian di penjara pedang, tetapi tidak berhasil. Jiang Ning merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam energi pedang dan sangat terkejut. Dia diam-diam menduga bahwa Lu Yun mungkin seorang kaisar yang kuat. Lu Yun mengabaikan permohonan Ding Zhen. Cahaya dingin berkilat di matanya, dan ia berkata dengan suara dingin, "Karena kau mengkhianatiku, kau tak perlu hidup." Saat Lu Yun selesai berbicara, penjara energi pedang tiba-tiba menyusut, dan kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan Ding Zhen menjadi bubuk. Segera setelah itu, bola cahaya keemasan terbang keluar dari reruntuhan Ding Zhen dan mengembun menjadi pil ajaib yang memancarkan aroma obat yang kuat. Di dalam pil dewa, rantai aturan dewa berkelebat dengan cahaya menyilaukan, yang membuat Jiang Ning merasa ngeri. Lu Yun menjentikkan jarinya, dan pil dewa emas terbang ke arah Sang Shaoxian, telan dia. Sang Shaoxian membuka mulutnya dan menelan pil ajaib itu tanpa ragu-ragu. Pil itu meleleh di mulutnya, berubah menjadi aliran energi murni yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Inti dari kultivasi seumur hidup Ding Zhen kini terus mengalir ke dalam darah Sang Shaoxian. Kultivasi darah dan daging Ding Zhen akan sangat bermanfaat bagi garis keturunan abadi di tubuhmu. Lu Yun menjelaskan dengan tenang, itu akan memungkinkanmu melangkah lebih jauh di jalan aturan. Sang Shaoxian duduk bersila, dengan cahaya keemasan mengelilinginya. Di atas kepalanya, sebuah totem kuno muncul samar-samar, memancarkan aura yang luas dan mengesankan. Itulah simbol suku Sang kuno, totem Xuanyao. Pada saat ini, totem itu dengan rakus menyerap sisa kekuatan surga milik Ding Zhen, menjadi semakin padat. Seiring berjalannya waktu, aura Sang Shaoxian menjadi semakin kuat, dan Master Tao Bintang 4. Master Dao Bintang 5, terobosan, aura yang kuat meledak darinya, menyapu seluruh alun-alun. Orang-orang Sang di sekitar semuanya terkejut oleh momentum ini, wajah mereka menjadi pucat dan mereka gemetar. Saudari Jiangnan dan Jiang Ning begitu terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sang Shaoxian bisa menerobos ke Master Dao Bintang 5 dalam waktu sesingkat itu. Sang Shaoxian perlahan membuka matanya, ada kilatan di matanya. Dia berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Lu Yun, "Terima kasih, Tuan Lu." Lu Yun mengangguk sedikit, bangun. Sang Shaoxian berdiri, tatapannya menyapu anggota klan Sang, dan nadanya dingin. "Aku kembali hari ini untuk melihat apakah anggota klan yang mengusirku saat itu benar-benar bertobat." Dia berhenti sejenak, sedikit nada sarkasme di bibirnya, "Sekarang tampaknya aku terlalu memikirkannya." Seorang lelaki tua berambut dan berjanggut putih, bersandar pada tongkat, berdiri gemetar, menunjuk Sang Shaoxian dan mengumpat, "Dasar pengkhianat. Kau benar-benar berlindung pada orang luar dan menganggap musuh sebagai ayahmu. Kau tidak layak memiliki garis keturunan abadi dari klan Yin Sang kuno milikku." Tatapan Sang Shaoxian berubah dingin, dan ia muncul di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap. Ia mencengkeram lehernya dan mengangkatnya. "Pak Tua, apa katamu?" Wajah lelaki tua itu memerah dan dia berjuang mati-matian, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman besi Sang Shaoxian. "Garis keturunan abadi." Sang Shaoxian mencibir, "Garis keturunan ini sekarang diberikan oleh tuanku.
Kau pikir kau siapa? Beraninya kau ikut campur. Setelah berkata demikian, ia mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan dengan bunyi, klik, leher lelaki tua itu pun patah. Sang Shaoxian dengan santai melemparkan tubuh lelaki tua itu ke tanah, lalu membuka mulutnya. Sebuah daya hisap yang kuat menyembur keluar dari mulutnya, melahap daging, darah, jiwa, dan sisa kekuatan surgawi lelaki tua itu. Orang-orang Sang di sekitar semuanya ketakutan melihat kejadian ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sang Shaoxian begitu kejam hingga ia berani membunuh rakyatnya sendiri. Sang Shaoxian menjilat bibirnya, melirik semua orang, dan berkata dengan nada tegas, siapa yang mengusulkan untuk mengeluarkanku dari keluarga saat itu? Berdiri. Di tengah kerumunan, beberapa tetua mundur, tidak berani menatap mata Sang Shaoxian. Apa, kamu tidak berani mengakuinya? Sang Shaoxian mencibir, lalu sosoknya melintas lagi, muncul di depan salah satu tetua dan mencengkeram kerahnya. Kau, kan, siapa namamu? Sang tetua begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Namaku Sang Yuanxing. Sang Yuanxing. Sang Shaoxian mengulangi nama itu, niat membunuh terpancar di matanya. Bagus sekali, aku akan mengingatmu. Begitu dia selesai berbicara, Sang Shaoxian mengerahkan kekuatan tangannya dan langsung mencubit Sang Yuanxing hingga menjadi bola kabut berdarah. Atas nama garis keturunan abadi, pemimpin klan, aku menghukummu mati atas tuduhan pengkhianatan. Suara Sang Shaoxian sedingin suara yang berasal dari alam baka. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan aturan surgawi yang unik bagi suku Yin dan Sang Kuno berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi tentakel hitam yang menyapu ke arah suku-suku di sekitarnya. Ah! Teriakan terdengar satu demi satu, dan darah mewarnai kotak itu menjadi merah. Sang Shaoyang bersembunyi di balik kerumunan, wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Sang Shaoxian akan menjadi begitu kuat dan kejam. Jangan takut, dia sendirian, ayo kita bersama dan bunuh dia. Sang Guanghui tiba-tiba melompat keluar dan dengan lantang menyemangati semua orang untuk melawan. Ketika Sang Shaoxian mendengar ini, secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Awalnya dia mengira Sang Guanghui hanya tersihir oleh Sang Shaoyang, tetapi sekarang tampaknya dia benar-benar mengkhianati keluarganya. Astaga, kau sangat mengecewakanku. Nada bicara Sang Shaoxian dipenuhi kesedihan. Dia menarik napas dalam-dalam, membentuk segel dengan tangannya, dan menggumamkan sesuatu. 4 ons untuk 1000 pon. Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan dari nenek moyang klan Yin dan Sang Kuno, yang dapat memperkuat kekuatan seseorang beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat. Mencari seseorang di Semarang hari ini. 4 ons untuk 1000 pon. Sang Shaoxian menggeram, dan teknik rahasia kuno mulai bekerja di tubuhnya. Cahaya hitam aneh melonjak dari telapak tangannya, seperti jaring tak kasat mata, langsung menyelimuti para pemimpin klan Sang yang gemetar di alun-alun. Ah, kultivasiku, tidak, prajurit kekaisaranku. Teriakan-teriakan keras terdengar silih berganti, dan para tetua serta veteran yang tadinya gagah perkasa, roboh ke tanah bagai orang-orangan sawah yang tenaganya terkuras habis. Kultivasi dalam tubuh mereka, bersama dengan senjata kekaisaran abadi yang mereka banggakan, diambil tanpa ampun oleh Sang Shaoxian. Serangan balik dari teknik rahasia itu membuat wajah Sang Shaoxian sedikit pucat, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi rasa dingin di matanya tidak berkurang sedikit pun. Sang Shaoyang begitu ketakutan melihat ini sehingga ia merangkak menghampiri Sang Shaoxian sambil menangis. Shaoxian, aku salah. Aku telah disihir oleh si brengsek Sang Guanghui itu. Tolong ampuni nyawaku. Ilya, yang berdiri di sampingnya, juga tidak peduli dengan sopan santunnya. Ia berlutut di tanah dan menatap Sang Shaoxian dengan iba. Shaoxian, demi hubungan kita di masa lalu, maafkan aku. Aku akan menurutimu mulai sekarang. Sang Shaoxian menatap mereka dengan dingin, seolah-olah mereka adalah dua semut. Dia bahkan tidak mau melihat lagi dan berbalik berjalan ke arah Lu Yun. Kedua saudari Jiangnan dan Jiangning berdiri di samping, siap mengambil tindakan, tetapi tercengang oleh perubahan mendadak ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sang Shaoxian akan begitu kuat dan tegas. Tuan Lu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Sang Shaoxian bertanya dengan hormat. Lu Yun melirik orang-orang Sang yang tergeletak lemas di tanah dan berkata dengan tenang, terserah kalian. Pada saat ini, sebuah sosok jatuh dari langit dan mendarat di tengah alun-alun. Pria itu mengenakan jubah ungu, mahkota emas di kepalanya, dan memancarkan aura yang kuat. Dia sebenarnya adalah seorang Master Tao Bintang 7. Sang Shaoxian, kau berani sekali. Beraninya kau menyakiti kaummu sendiri. Pria berjubah ungu itu berteriak dengan tegas. Sang Shaoxian mencibir, Tuan Yutong, bukan giliranmu untuk memberitahuku bagaimana menghadapi rakyatku. Pemimpin yang luar biasa, Jiangning terkejut, dia mengenali identitas orang itu. Shaoxian, hati-hati, dia guru Tao pertama di bawah Kaisar Xuanming. Dia sangat kuat dan licik. Jiangning cepat-cepat mengingatkan. Sang Shaoxian melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dia hanya Kaisar Xuanming. Tuanku ada di sini, apa maksudnya bagiku? Wajah Master Tao Yutong menjadi gelap. Sang Shaoxian, aku sarankan kau untuk lebih bijaksana. Sang Jia dekat dengan Kaisar Xuanming dan harus melayaninya. Kau bertindak begitu gegabah, Kaisar akan murka, kau tidak akan sanggup. Oh, benarkah? Kalau begitu, biarkan dia mencoba. Nada bicara Sang Shaoxian penuh dengan provokasi. Kilatan kekejaman melintas di mata Yutong Daosu.
Ia mengeluarkan sebatang dupa dari tangannya, menyalakannya, dan menancapkannya ke tanah. Karena kamu keras kepala, biarkan kaisar sendiri yang mengajarimu aturannya. Asap rokok mengepul, dan aroma aneh menyebar. Sesaat kemudian, pusaran air raksasa tiba-tiba muncul di kehampaan, dan seorang pria berbaju zirah emas dan bermahkota di kepalanya perlahan keluar dari pusaran air itu. Pria ini memancarkan aura kekaisaran dan sangat agung. Dia adalah inkarnasi Kaisar Xuanming. Apa yang sedang terjadi? Inkarnasi Kaisar Xuanming melirik situasi di alun-alun dan bertanya dengan nada dingin. Guru Yutong bergegas maju dan menceritakan seluruh kejadian itu dengan berlebihan, menekankan kesombongan Sang Shaoxian dan teriakannya kepada Kaisar Xuanming. Berani sekali kau, beraninya seorang Sang Shaoxian biasa bersikap begitu lancang. Inkarnasi Kaisar Xuanming menjadi murka. Sekalipun kau punya darah abadi, apa gunanya memelihara anjing yang tidak patuh? Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan menamparkan Sang Shaoxian. Telapak tangan ini mengandung tekanan kaisar, yang cukup untuk menghancurkan seorang guru Tao bintang 7 menjadi bubuk. Pada saat kritis ini, sesosok berdiri di depan Sang Shaoxian. Lu Yun mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Serangan Kaisar Xuanming bagaikan setetes air di lautan, lenyap begitu saja dalam sekejap. Apa? Inkarnasi wajah Kaisar Xuanming berubah drastis. Lu Yun mengangkat kepalanya dan meliriknya dengan acuh tak acuh. Siapa kamu? Inkarnasi Kaisar Xuanming merasakan aura yang tak terduga dari Lu Yun, dan sedikit rasa takut muncul di hatinya. Lu Yun tidak menjawab, melainkan mengulurkan jarinya lagi dan menjentikkannya pelan. Ledakan, inkarnasi Kaisar Xuanming bagaikan gelembung rapuh yang meledak dalam sekejap, berubah menjadi cahaya kemasan, dan lenyap dalam kehampaan. Sang penguasa alam agung. Reinkarnasi Kaisar Xuanming akhirnya mengenali identitas Lu Yun. Ia begitu ketakutan hingga berlutut di tanah dan berkata, "Salam, Tuan Wilayah. Saya buta dan tidak mengenali Anda. Saya telah menyinggung Anda. Mohon maafkan saya." Alun-alun itu sunyi senyap. Semua orang, termasuk Yutong Daozu, bagaikan ayam yang lehernya dicekik, tak berani bernapas. Inkarnasi Kaisar Xuanming adalah seorang guru Tao bintang 7 sejati. Itu benar-benar meledak karena jari Lu Yun. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Setelah inkarnasi Kaisar Xuanming kembali, ia berlutut di hadapan Lu Yun dengan ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Di mana martabat seorang kaisar yang tersisa? Pada saat ini, yang ada dalam benaknya hanya satu, sudah berakhir, aku sudah mencapai batas. Sang penguasa alam agung. Suara Kaisar Xuanming bergetar hebat, seolah-olah dia akan menangis sedetik kemudian. Jiang Nan menatap Jiang Ning dengan bingung, penguasa wilayah Taichang. Apa itu? Apakah dia sangat kuat? Jiang Ning menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan keterkejutannya. Dia lebih dari sekadar kuat. Dia pria kejam yang menghancurkan kekaisaran pemurnian darah dan mendirikan kekaisaran Taichang. Dia sendirian membantai beberapa kaisar Dao abadi. Dia bahkan membunuh kaisar pemurnian darah. Mata Jiang Nan melebar tak percaya. Dia Lu Yun. Si Potian itu. Si Potian hanyalah nama samarannya. Jiang Ning merendahkan suaranya dan menjelaskan, konon, bahkan para kaisar Dao abadi diam-diam mengumpulkan potretnya, karena takut menyinggung perasaannya suatu hari nanti. Bagaimana mungkin Kaisar Xuanming tidak mengenalinya? Jiang Nan menatap kosong ke punggung Lu Yun yang tidak terlalu tinggi, dengan banyak pikiran dalam benaknya sesaat. Ternyata inilah alasan mengapa Sang Shaoxian begitu percaya diri. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat mengikuti orang sekuat seperti dia. Jika klan Yin dan Sang Kuno dapat memanjat pohon yang menjulang tinggi ini. Jiang Nan tidak dapat menahan diri untuk tidak berfantasi bahwa ia mungkin menjadi kepala keluarga Jiang dan memimpin keluarga menuju kejayaan. Jiang Ning terbatuk pelan, menyadarkan Jiang Nan dari lamunannya. Jangan dipikirkan, kita lihat saja nanti. Meski berkata demikian, Jiang Ning tak dapat menahan rasa gembiranya. Pendukung yang kuat sangatlah penting bagi keluarga kecil seperti mereka. Pada saat ini, orang-orang dari klan Yin dan Sang Kuno yang tergeletak di tanah tampak lebih jelek daripada jika mereka telah memakan kotoran. Mencari seseorang di Semarang hari ini. Bersedia berbohong tentang bagaimana kita bertemu. Ketika mereka melihat Kaisar Xuanming datang, mereka pikir mereka melihat harapan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa api harapan itu dipadamkan oleh baskom berisi air dingin sebelum sempat terbakar. Kaisar Xuanming seperti seekor anjing yang mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di depan Lu Yun. Situasi ini benar-benar di luar dugaan mereka. Lu Yun menatap Kaisar Xuanming yang sedang berlutut di tanah, lalu berkata dengan tenang, "Xuanming, aku akan membawa Sang Shaoxian kembali untuk mengambil alih posisi pemimpin klan. Apakah kau keberatan?" Salah paham, ini jelas salah paham. Kaisar Xuanming begitu ketakutan hingga keringat dingin mengucur deras. Tuan Wilayah, jika aku tahu Sang Shaoxian adalah orangmu, aku takkan pernah berani menyerang klan Yin Sang Kuno, sekalipun aku punya 100 nyali. Aku selalu ingin mengunjungimu, Tuan Wilayah, tetapi aku tak punya cukup uang. Ini kesempatan yang sempurna, aku akan menyiapkan hadiah kecil untukmu. Terimalah. Lu Yun meliriknya dengan tenang dan berkata, lebih baik kau jelaskan dengan jelas kepada publik, agar tidak ada yang mengatakan bahwa aku, Lu Yun, sombong dan suka mendominasi, serta suka menindas orang lain. Kaisar Xuanming mengangguk cepat, ya, Tuan Wilayah benar, aku pasti akan menjelaskannya dengan jelas.
Kaisar Xuanming menyeka keringat di dahinya dan segera mengumumkan dengan lantang kepada para anggota klan kuno Yin Sang, setelah penyelidikanku, aku menemukan bahwa ada alasan tersembunyi di balik kematian pemimpin klan sebelumnya dari klan kuno Yin Sang. Ini tidak ada hubungannya dengan Sang Shaoxian. Sang Shaoxian adalah pewaris sah klan kuno Yin Sang. Mulai hari ini, Sang Shaoxian adalah pemimpin klan baru dari klan kuno Yin Sang. Alun-alun itu sunyi senyap. Para anggota klan Sang kuno yang masih hidup saling memandang dengan perasaan campur aduk. Mereka sebelumnya bersikap sarkastis terhadap Sang Shaoxian, tetapi sekarang mereka harus memanggilnya ketua klan. Ini bukan perasaan yang menyenangkan. Terutama para tetua yang sebelumnya menyanjung Yin Sang Zhen tetapi sekarang menjadi anjing liar, mereka sangat menyesalinya. Sang Shaoxian melirik semua orang dengan dingin, dan aura seorang atasan perlahan-lahan muncul. Dia tidak tergesa-gesa menyampaikan pidato penuh semangat, tetapi langsung memulai likuidasi. Semua anggota klan yang telah menindasnya dan ibunya, serta mereka yang telah membantu dan mendukung tirani Yin Sang Zhen, tak luput. Kultivasi mereka dihapuskan dan mereka diusir dari keluarga. Kunci bisnis terletak pada orang-orang. Sang Shaoxian menatap para anggota klannya yang gemetar ketakutan di alun-alun dan berkata dengan nada dingin, jika klan Yin Sang kuno ingin meraih kembali kejayaannya, dibutuhkan orang-orang yang cakap dan visioner, bukan sekelompok orang tak berguna yang menjilat orang-orang berkuasa. Setelah itu, ia mempromosikan sekelompok anggota klan yang tertindas tetapi memiliki potensi besar, dan mendistribusikan kembali urusan keluarga secara tertib. Pada saat ini, seorang pria parubaya bertubuh pendek dan gemuk dengan rambut disisir ke belakang dan wajah yang dipoles bedak menghampiri Sang Shaoxian dengan wajah malu-malu, membungkuk, dan berkata, "Selamat, Ketua Shaoxian." "Selamat, Ketua Shaoxian. Saya terus, Master Bintang Burung Hitam. Saya sudah lama mendengar nama besar Ketua Shaoxian. Melihatnya hari ini, saya tahu bahwa dia memang bakat yang langka." Sang Shaoxian menatapnya dengan jijik dan berkata, "Star-Lord Trus, kau seharusnya tahu banyak tentang kematian ayahku, pengusiranku dari keluarga, dan pengirimanku ke medan perang semesta, kan?" Wajah Trus membeku, dan dia tertawa datar. "Tuan muda, kau bercanda. Bagaimana mungkin aku tahu hal-hal ini? Aku hanya seorang Star-Lord kecil. Saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan penyelidikan saya." Sang Shaoxian memotongnya, nadanya muram, "Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan bintang Xuanyao berganti pemiliknya." Wajah Trus memucat, dan dia mengangguk cepat, "Jangan khawatir, Tuan muda, aku akan memberitahumu semua yang kuketahui." Adegan ini kebetulan dilihat oleh Kaisar Xuanming yang baru saja berjalan mendekat. Ia segera mendekati Lu Yun dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Tuan wilayah, mohon lihat urusan keluarga klan Yin Sang kuno."